Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku masih ingat jelas hari pertama aku resmi menjadi istri dari pria yang begitu kucinta. Waktu itu aku berpikir, inilah awal dari kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Namun, ternyata aku salah. Begitu pintu rumah suamiku terbuka lebar, sambutan yang kuharapkan hangat berubah menjadi tatapan dingin penuh penolakan. Senyumku serasa patah ketika mertuaku hanya menatap tanpa kata, seakan kedatanganku adalah sebuah bencana yang merusak keharmonisan keluarga mereka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Setiap gerak-gerikku selalu salah di mata mereka. Aku mencoba memasak, mereka mencibir. Aku mencoba merapikan rumah, mereka mencela. Aku mencoba ramah, tapi balasannya hanya tatapan penuh kebencian. Hati kecilku bertanya-tanya, apa salahku hingga mereka begitu membenciku? Namun, aku tak pernah mendapat jawabannya. Hingga suatu hari, aku mengetahui akar dari semua luka ini. Ada seorang wanita, wajahnya manis tapi hatinya busuk, yang selalu menyusup ke dalam keluarga suamiku. Dialah mantan kekasih suamiku yang tak rela kehilangan. Dengan liciknya, ia menebar fitnah, mengatakan aku perempuan serakah, pemalas, dan hanya mengincar harta keluarga. Kata-katanya yang berbisa meracuni telinga mertua dan ipar-iparku. Aku hanya bisa menahan air mata, tak mampu melawan tuduhan yang bahkan tak pernah kuucapkan. Suamiku sendiri terjebak di tengah. Dia mencintaiku, tapi tak jarang terombang-ambing oleh perkataan keluarganya yang lebih percaya pada si wanita licik itu. Ada malam-malam panjang ketika aku terisak di balik pintu kamar, berharap suamiku mengusap punggungku dan berkata semua akan baik-baik saja. Namun, seringkali aku hanya mendengar pintu kamar terbuka lalu tertutup kembali, meninggalkanku sendirian dengan luka yang makin dalam. Aku bertahan, meski hampir setiap hari ada luka baru yang ditorehkan. Aku belajar menelan sakit, belajar tersenyum di tengah penghinaan, dan belajar kuat di tengah fitnah. Tapi di dalam hatiku, aku berjanji, suatu hari aku akan membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Aku akan berdiri, lebih tinggi dari semua hinaan itu. Dan janji itu mulai menemukan jalannya ketika kesempatan datang. Kesempatan untuk membuktikan siapa sebenarnya aku. Kesempatan untuk bangkit, meraih kekuatan, dan memperlihatkan pada dunia, termasuk keluarga suamiku dan pelakor licik itu, bahwa aku mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa semua air mataku akan berubah menjadi senjata yang tak pernah mereka duga. Hari-hari pahit terus kujalani, namun diam-diam aku mulai menata langkahku. Aku sadar, jika aku hanya membalas dengan air mata, maka aku benar-benar kalah di mata mereka. Maka, aku memilih bangkit. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, berusaha sekuat tenaga membuktikan bahwa diriku bukan seperti yang dituduhkan. Meski pulang ke rumah hanya untuk mendengar sindiran, aku tetap berangkat pagi dengan kepala tegak, seolah dunia tidak pernah menindasku. Tiap malam aku berdoa, meminta Tuhan memberiku kekuatan. Doaku sederhana, semoga aku diberi kesempatan untuk membuktikan diriku. Aku ingin sekali keluarganya melihat siapa aku sebenarnya, bukan dari hasutan seorang wanita licik yang haus perhatian. Dan perlahan, doa itu terjawab. Perusahaan tempatku bekerja mulai memberi perhatian pada hasil kerjaku. Dari seorang staf biasa, aku diberi tanggung jawab lebih besar, mengelola tim kecil yang membuat namaku mulai dikenal di kantor. Namun, semua pencapaianku tidak membuat keluarga suamiku luluh. Justru mereka semakin yakin bahwa aku tidak peduli pada rumah tangga, bahwa aku hanya sibuk mengejar karir. Fitnah Rani, si pelakor licik itu, kembali menguat. Ia sengaja datang ke rumah mertuaku, berpura-pura peduli, seolah dirinya lebih layak menjadi menantu. Hatinya begitu puas melihatku diremehkan, sementara aku hanya bisa menggigit bibir, menahan perasaan agar tidak meledak. Di balik semua itu, aku menyimpan sebuah janji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan membuatnya merasakan pahitnya penghinaan yang sama.
Bukan dengan cara kotor, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberhasilanku. Aku ingin dia melihatku berdiri di puncak, sementara dirinya tersungkur karena kelicikannya sendiri. Dan benar saja, kesempatan emas itu akhirnya datang. Setelah bertahun-tahun berjuang, aku dipanggil oleh pimpinan besar perusahaan. Mereka menawarkanku posisi yang selama ini hanya ada dalam mimpiku, manajer. Saat itu, aku tahu, hidupku akan berubah. Dan lebih dari itu, balasku pun akhirnya akan dimulai. Hari pertama aku resmi duduk di ruang kerja baru sebagai manajer terasa bagai mimpi. Ruangan itu berbau kemenangan, kursi kulitnya terasa seperti takhta yang telah kutunggu bertahun-tahun. Aku menghela napas panjang, merasakan bagaimana semua luka yang pernah kutelan kini berubah menjadi kekuatan. Namun, di balik rasa syukur itu, aku tak pernah menyangka bahwa Tuhan akan mengatur sebuah pertemuan yang begitu dramatis. Pintu ruanganku diketuk, dan ketika aku mengangkat wajah, langkahku seolah berhenti di waktu. Di hadapanku berdiri Rani, wanita licik yang selama ini menghancurkan rumah tanggaku. Matanya melebar, wajahnya pucat seolah melihat hantu. "Ibu manajer," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti. Tuhan benar-benar mempertemukan kami di panggung yang tak pernah ia duga, aku di atas, dia di bawah. Sejak hari itu, Rani resmi menjadi salah satu bawahanku. Ironisnya, semua orang di kantor tidak tahu masa lalu kami, sehingga mereka memperlakukannya sama seperti karyawan lain. Hanya aku dan dia yang paham betapa getirnya kenyataan ini. Aku memperlakukannya dengan profesional, tidak ada amarah, tidak ada hinaan, hanya ketegasan yang membuatnya tak berdaya. Justru sikapku itulah yang makin menelanjangi dirinya di depan orang banyak. Setiap kali ia mencoba mencari celah, aku selalu lebih dulu mengantisipasi. Setiap laporan yang ia buat selalu kuperiksa dengan teliti, dan ketika ada kesalahan, aku menegurnya di depan tim dengan nada tenang namun menusuk. Perlahan, wibawanya runtuh. Dia yang dulu merasa menang dengan fitnah, kini menunduk dalam diam. Bagiku, itu adalah pembalasan paling manis, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kenyataan. Dan malam itu, saat aku menutup pintu ruanganku, air mataku jatuh bukan karena sedih, melainkan karena lega. Aku akhirnya membuktikan bahwa semua luka yang pernah kuterima tidak sia-sia. Kini, permainan baru saja dimulai. Aku tidak akan lagi jadi korban. Aku adalah diriku sendiri, kuat, berani, dan siap menuntaskan janji yang pernah kubuat dalam tangisan. Hari demi hari berlalu, dan semakin lama, wajah Rani semakin pucat setiap kali masuk ke ruang kerjaku. Tekanan itu bukan datang dari kata-kata kasarku, melainkan dari sikap dingin dan profesional yang tidak memberinya celah untuk bermain licik. Di hadapan tim, ia terlihat rapuh, penuh kesalahan, hingga perlahan semua orang mulai meragukan kemampuannya. Aku tidak perlu mengucap satu fitnah pun, kebenaran tentang siapa dirinya mulai terkuak dengan sendirinya. Puncaknya terjadi ketika kami sedang mengerjakan proyek besar perusahaan. Rani yang seharusnya bertanggung jawab atas laporan penting justru lalai dan hampir membuat perusahaan rugi besar. Seluruh tim marah, dan saat masalah itu terbongkar di rapat besar, aku menatapnya tanpa kata. Rani menunduk, gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang pernah kualami dulu, dihakimi, direndahkan, dianggap tak berguna. Kabar itu ternyata cepat sampai ke telinga keluarga suamiku. Mereka terkejut mendengar bahwa perempuan yang selama ini mereka percayai ternyata hanyalah seorang pecundang yang hidup dari kepura-puraan. Lebih mengejutkan lagi, mereka mendengar kabar lain, menantu yang dulu mereka benci, kini adalah seorang manajer yang disegani di perusahaan. Rasa malu pun mulai menggerogoti hati mereka, meski gengsi menahan lidah untuk mengakuinya. Suamiku sendiri datang padaku dengan wajah tertunduk. Aku minta maaf. Aku terlalu bodoh mendengarkan kata-kata mereka, sementara aku seharusnya percaya padamu, ucapnya lirih. Aku menatapnya lama,
Hatiku bergejolak antara luka masa lalu dan cinta yang masih tersisa. Air mata mengalir, bukan karena sakit, melainkan karena penantian panjangku akhirnya terjawab. Aku tidak butuh banyak kata, cukup kenyataan yang kini terbuka. Rani mencoba mendekatiku, menangis memohon maaf. Tapi bagiku, maaf bukan sekadar kata-kata. Aku tidak membalas dengan kebencian, tidak pula dengan dendam. Aku hanya berkata pelan, ingatlah, setiap kebohongan akan menemukan jalannya sendiri untuk runtuh. Kau sudah memetik hasil dari apa yang kau tanam. Kalimat itu membuatnya terisak, sementara aku berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pemenang dari luka yang pernah ia ciptakan. Hari itu akhirnya tiba, ketika semua kebenaran tersingkap tanpa aku perlu berteriak. Keluarga suamiku datang menemuiku, kali ini tanpa tatapan sinis, tanpa cibiran. Wajah mereka dipenuhi penyesalan, terutama ibu mertua yang dulu paling keras menentangku. Maafkan kami, selama ini kami buta, kami terlalu percaya pada orang yang salah, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya diam, menahan perasaan yang campur aduk. Luka lama memang tak bisa sembuh hanya dengan satu kata maaf, tapi setidaknya aku sudah mendapatkan pembuktian yang selama ini kuharapkan. Di hadapanku, Rani berdiri dengan wajah penuh air mata. Semua kebohongannya sudah terbongkar, harga dirinya hancur di mata keluarga suamiku maupun rekan-rekan di kantor. Ia berlutut, menangis terseduh-seduh, memohon ampun padaku. Hati kecilku sempat ingin berteriak bahwa semua tangisannya tak akan mampu menebus air mata yang dulu ia sebabkan. Namun aku menahan diri. Aku memilih menghembuskan napas panjang, lalu berkata dengan tenang, aku tidak akan membencimu, Rani. Aku sudah cukup menang dengan melihatmu seperti ini. Tapi ingatlah, jangan pernah lagi bermain-main dengan kehidupan orang lain. Suamiku menggenggam tanganku erat, tatapannya penuh penyesalan, sekaligus harapan agar aku bersedia memulai lembaran baru bersamanya. Aku tahu cinta kami sempat retak karena hasutan, tapi di dalam hatiku, rasa itu tidak pernah benar-benar padam. Aku mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku siap membangun kembali rumah tangga kami, kali ini tanpa ada racun dari luar. Air mata suamiku jatuh, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada ketulusan dalam genggamannya. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamarku. Bintang-bintang terasa lebih dekat, seakan ikut menyaksikan perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seorang istri yang dibenci, difitnah, dan dihina, kini aku berdiri sebagai seorang pemenang, bukan karena kekayaanku, bukan pula karena dendamku, melainkan karena kesabaranku yang akhirnya berbuah manis. Aku belajar bahwa pembalasan paling indah bukan dengan menghancurkan, melainkan dengan membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Aku menutup mataku, berbisik dalam doa, Ya Allah, terima kasih karena Engkau menuntunku melalui jalan penuh luka hingga aku bisa melihat keadilan-Mu. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan hingga aku bisa bertahan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa kebenaran tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Dan di sanalah, kisahku berakhir, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kelegaan dan kemenangan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah semua terbongkar terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan bisikan kebencian kini mulai hangat dengan sapaan. Ibu mertuaku, yang dulu paling sering menudingku, kini justru sering datang membawakan masakan kesukaanku. Maafkan ibu, nak, ibu terlalu mudah percaya pada orang lain, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, meski di dalam hati luka lama masih terasa perih. Namun aku tahu, memaafkan adalah cara terbaik untuk menutup semua luka itu. Rani akhirnya pergi dari perusahaan, meninggalkan jejak aib yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi wajah licik yang menebar racun dalam hidupku. Anehnya, aku tidak merasa puas melihatnya jatuh, justru ada rasa iba yang muncul. Barangkali inilah cara Tuhan mengajariku, bahwa membalas dendam bukan dengan menginjak, melainkan dengan membiarkan kebenaran menyingkap semuanya. Aku belajar, hati yang penuh dendam tidak akan pernah menemukan damai, sedangkan hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalan pulang.
Suamiku semakin sering menemaniku. Dia berubah, jauh lebih perhatian daripada sebelumnya. Ada kalanya aku masih menahan rasa sakit karena ingat bagaimana ia dulu ragu padaku. Tapi setiap kali ia menggenggam tanganku, aku sadar bahwa aku masih mencintainya. Hubungan kami perlahan pulih, bukan lagi dibangun di atas keraguan, melainkan di atas kepercayaan yang telah ditempa oleh luka dan air mata. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu dengan keluarga besar. Mereka semua berkumpul, berbincang, tertawa, sesuatu yang dulu hampir mustahil kualami. Di tengah canda itu, aku menatap wajah mereka satu persatu. Hatiku bergetar, betapa panjang jalan yang kulalui untuk sampai di titik ini, dari seorang menantu yang dibenci hingga menjadi bagian yang benar-benar diterima. Aku tersenyum, menyadari bahwa semua air mataku dulu ternyata adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih indah. Aku menutup cerita ini dengan doa. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan setiap luka sebagai pelajaran, setiap fitnah sebagai ujian, dan setiap kesabaran sebagai jalan menuju kemenangan. Lindungilah rumah tanggaku, keluargaku, dan jauhkan kami dari hati yang iri dan dengki. Air mata hangat mengalir, bukan lagi karena sakit, melainkan karena syukur yang tak terucap. Dan di sanalah, perjalananku benar-benar menemukan akhir, sebuah akhir yang damai, penuh cinta, dan penuh kemenangan. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dengan mata yang berkaca-kaca. Bukan lagi seorang wanita yang penuh luka, bukan pula menantu yang terbuang, tapi seorang istri, seorang pekerja, seorang perempuan yang berhasil melewati badai besar dalam hidupnya. Aku mengusap wajahku perlahan, tersenyum dengan hati yang tenang. Betapa perjalanan ini mengajarkanku arti kesabaran dan keyakinan pada kuasa Tuhan. Keluarga suamiku kini sering mendatangiku, bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta saran dan berbagi cerita. Perubahan sikap mereka terasa seperti hadiah yang begitu besar. Kadang aku masih teringat masa lalu, ketika mereka menatapku seakan aku bukan siapa-siapa. Namun setiap kali bayangan itu muncul, aku hanya menunduk dan berdoa, terima kasih, ya Allah, Engkau telah membolak-balikkan hati mereka. Suamiku pun tidak lagi sama. Dia menjadi lebih bijak, lebih lembut, dan lebih mengerti arti kepercayaan. Suatu malam ia berkata lirih, andai waktu bisa kuputar, aku akan selalu memilih percaya padamu sejak awal. Kata-katanya membuatku menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia benar-benar memahami luka yang pernah kurasakan. Aku memeluknya erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Di sisi lain, aku tetap melangkah maju dalam karirku. Gelar manajer bukan hanya tentang jabatan, melainkan simbol dari perjalanan panjang yang penuh air mata. Setiap kali aku memimpin rapat, setiap kali aku memberi keputusan, aku tahu itu adalah bagian dari pembuktian diriku. Bahwa aku kuat bukan karena ingin dipuji, melainkan karena aku tidak pernah menyerah saat semua orang meremehkanku. Malam itu, aku menutup hariku dengan doa panjang. Ya Allah, jadikanlah aku manusia yang mampu memaafkan, manusia yang selalu bersyukur, dan manusia yang tidak pernah goyah meski dihina. Karena aku tahu, Engkau selalu bersamaku. Dengan doa itu, aku merasa hidupku benar-benar menemukan makna. Aku tidak hanya membalas pelakor licik dan keluarga yang dulu membenciku, tapi aku membalasnya dengan caraku sendiri, dengan kesabaran, kekuatan, dan syukur yang tiada henti. Hidupku kini berjalan dengan tenang, namun setiap langkah yang kuambil selalu diiringi ingatan pada masa lalu. Bukan untuk menyesali, melainkan untuk mengingat betapa berharganya proses yang telah kulalui. Dari seorang istri yang dicaci, difitnah, bahkan hampir kehilangan suami, aku belajar bahwa setiap luka adalah guru yang paling berharga. Aku tidak akan pernah menjadi aku yang sekarang jika tidak melewati semua penderitaan itu. Aku sadar, membalas dendam dengan kebencian hanya akan menambah luka. Tapi membalas dengan kesabaran, kerja keras, dan keberhasilan adalah cara terbaik untuk mengangkat harga diri. Rani mungkin sudah hilang dari hidupku, namun jejak yang ia tinggalkan menjadi pengingat bahwa iri hati dan kedengkian hanya akan menghancurkan diri sendiri.
Sedangkan aku, yang dulu diinjak, kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, bukan karena sombong, melainkan karena aku berhasil bertahan. Keluarga suamiku pun perlahan berubah. Kami kini bisa duduk satu meja, makan bersama, tertawa tanpa ada rasa canggung. Mereka yang dulu menolakku, kini sering berkata bahwa aku adalah bagian penting dalam keluarga. Meski luka lama tidak bisa sepenuhnya hilang, setidaknya kehangatan itu telah kembali, dan aku memilih untuk menjaganya. Karena aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi terikat pada sakit hati. Suamiku, yang dulu sempat goyah, kini menjadi penopang terbesar dalam hidupku. Kami belajar dari kesalahan, dari keretakan, dan dari hampir hancurnya rumah tangga kami. Kini, cinta yang kami punya bukan cinta yang polos, melainkan cinta yang matang, cinta yang pernah ditempa badai, lalu dikuatkan oleh doa dan keyakinan. Aku memandangnya setiap malam dengan rasa syukur, karena meski sempat rapuh, kami tetap dipertemukan dalam satu jalan. Di akhir perjalananku, aku menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih karena Engkau mengubah air mataku menjadi kekuatan, fitnah menjadi pelajaran, dan sakit menjadi kemenangan." Semoga setiap orang yang mendengar kisah ini belajar, bahwa kesabaran selalu berbuah manis, dan kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebohongan. Dengan doa itu, aku menutup kisah panjangku, sebuah kisah tentang luka, perjuangan, dan akhirnya, keindahan dalam sebuah kemenangan. Hari-hari berlalu dengan damai, namun hatiku tak pernah berhenti merenungi perjalanan panjang yang kulewati. Betapa dulu aku merasa sendirian, dikepung fitnah dan kebencian, hingga hampir kehilangan segalanya. Kini, ketika semua badai telah reda, aku menyadari satu hal, bukan aku yang lemah, melainkan aku yang dipilih Tuhan untuk diuji dengan cara berbeda. Luka yang dulu hampir membunuhku, kini justru menjadi cahaya yang menerangi langkahku. Aku sering melihat kembali ke masa lalu, saat aku duduk sendirian di kamar, menangis tanpa seorang pun yang mau mendengar. Sakit itu masih terasa, tapi kini bukan untuk membuatku rapuh, melainkan untuk mengingatkan bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Disitulah letak kekuatanku, bukan karena aku tidak pernah gagal, tapi karena aku tidak pernah berhenti berdiri meski terus dijatuhkan. Keluarga suamiku semakin erat denganku. Mereka kini sering menaruh kepercayaan, bahkan meminta pendapatku dalam banyak hal. Perubahan sikap mereka membuatku terharu, meski terkadang ada rasa getir yang tersisa. Namun aku memilih menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Karena jika aku terus menoleh ke belakang, aku tidak akan pernah bisa berjalan maju dengan tenang. Rani, yang dulu menjadi bayangan hitam dalam hidupku, sudah benar-benar hilang dari lingkaran kami. Tak ada lagi fitnah, tak ada lagi racun, hanya kenangan pahit yang kini kupeluk sebagai pelajaran. Aku tidak membencinya lagi, karena justru lewat dirinya aku belajar tentang arti keteguhan hati. Ia adalah bagian dari kisahku, kisah yang mengajarkan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Malam itu, di beranda rumah, aku menatap bintang-bintang bersama suamiku. Dia menggenggam tanganku erat, seolah takut melepas lagi. Kita sudah melewati badai, sekarang waktunya menikmati langit yang cerah, katanya lembut. Aku tersenyum, menahan air mata bahagia. Ya, aku akhirnya sampai di titik ini, titik di mana luka berubah menjadi kekuatan, dan kebencian berubah menjadi cahaya. Kini, perjalanan panjangku benar-benar sampai di ujungnya. Semua luka, fitnah, dan hinaan yang dulu terasa menyesakkan dada kini telah menjadi kisah yang penuh makna. Aku belajar bahwa tidak semua yang tampak indah adalah kebenaran, dan tidak semua yang tampak pahit adalah keburukan. Terkadang, justru dari kepahitan itulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Aku bukan lagi wanita yang dulu selalu menangis sendirian di kamar. Aku bukan lagi menantu yang dipandang rendah, atau istri yang dicurigai tanpa alasan. Kini, aku berdiri sebagai seorang perempuan yang mampu menghadapi badai,
yang berani menatap dunia dengan kepala tegak. Kemenangan ini bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang memenangkan diriku sendiri. Di sisi lain, aku tetap menyadari bahwa hidup bukan tentang balas dendam. Balasanku yang sesungguhnya adalah keberhasilanku menjaga diriku tetap tegak, menjaga rumah tanggaku tetap utuh, dan menjaga hatiku agar tidak ikut kotor oleh kebencian. Dan di sanalah, aku benar-benar merasa menjadi pemenang. Karena yang paling sulit dalam hidup bukan melawan orang lain, tapi melawan amarah dan dendam dalam diri sendiri. Kisahku kututup dengan rasa syukur. Syukur karena Tuhan selalu menemaniku dalam setiap tangisan, syukur karena doa-doaku tidak pernah sia-sia, dan syukur karena aku masih diberi hati yang kuat untuk memaafkan. Aku percaya, siapapun yang saat ini sedang terpuruk, jika ia bersabar dan berpegang teguh pada kebenaran, maka suatu hari cahaya akan datang menggantikan gelap. Dan untuk kalian, penonton setia channel YouTube ini, terima kasih telah mendengarkan kisahku sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran, bahwa kesabaran selalu berbuah manis, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebohongan, dan bahwa doa selalu punya jalan untuk dikabulkan. Mari kita akhiri kisah ini dengan doa, ya Allah, berikanlah kami hati yang sabar, jiwa yang ikhlas, dan kekuatan untuk selalu berdiri di jalan kebenaran. Lindungilah keluarga kami dari iri, dengki, dan fitnah. Jadikanlah hidup kami penuh dengan cinta dan keberkahan.